Ngopi Sini edisi Juni 2020 spesial masih dalam masa pasca pandemi COVID-19 dan kita akan berbicara mengenai peraturan baru di normal yang baru. Dan sore hari ini spesial di sebelah kiri saya sempat membaca dan saya melihat video yang mereka bikin mengenai simulasi wedding package yang mereka kerjakan. Saya apresiasi karena berani membuat simulasi di masa-masa sulit memasuki normal baru, ya, terutama di Kota Pekalongan. Saya sempat mendengar beberapa hari yang lalu ada peraturan yang berbicara mengenai wedding ini sudah mulai bisa dijalankan di Pekalongan. Bahkan pemerintah Kota Pekalongan sudah mengeluarkan izin untuk menjalankan aktivitas pernikahan. Tapi katanya ini dibatasi hanya 30% saja. Dalam hal ini saya masih kurang pasti mendengarnya karena saya hanya dengar sedikit saja. Entah 30% ini dari jumlah total tamu undangan atau 30% dari kapasitas gedung. Dengan hal ini, apa yang sudah dilakukan oleh Romantic Wedding Package? Siapa yang menjawab? Monggo. Oke. Jadi gini, memang untuk konsepnya kita ngikutin protokol kesehatan yang sudah diedarkan sama pemerintah ya gitu. Kapasitas 30% itu kita jalankan dari kapasitas gedung kita. Kita punya ballroom dengan kapasitas 1000 sampai 1500 untuk standing party ya. Dari kapasitas itu kita masih bisa menjual mungkin 30%-nya, kurang lebihnya 300 sampai dengan 450 ya. Untuk di dalam paket romantic wedding ini kita menjual hanya untuk 300. Jadi standarnya masih mencukupi untuk 30% dari kapasitas itu. Dan kita itu punya kelebihan, Mas. Jadi di NCC itu bisa disambung dengan outdoor. Outdoor kita juga masih mampu dengan kapasitas lebih dari itu. Kelebihannya di Nirwana itu masih punya lokasi yang outdoor. Jadi kalau untuk indoor dan outdoor itu masih udaranya masih sehat di outdoor ya. Kita juga nanti konsepnya bisa mengikuti mau indoor dengan outdoor juga oke. Kalau misalnya indoor pun masih mampu di dalam kapasitas 30% tadi. Jadi kita ngikutin aturan-aturan yang ada dari pemerintah. Selain itu kita juga untuk protokol kesehatannya kita juga jaga. Jadi gini, tidak hanya untuk tamu yang bermalam ataupun tamu event kecil, kita untuk event besar pun kita ngikutin protokol kesehatan seperti dari mulai cuci tangan sebelum masuk di pintu lobi. Kita untuk semua pengunjung hotel, baik itu event ataupun tamu kamar, itu kita harus cuci tangan dulu. Kita sediakan cuci tangan di depan pintu. Habis itu dengan kita menyediakan di situ ada keran air dengan sabun juga. Nanti dari itu kita juga cek suhu badan dari semua baik karyawan ataupun tamu yang akan masuk di lobi. Jadi gini, kita dari sebelum acara kita sudah membuat simulasi. Simulasi ini kita terapkan nanti seandainya ada event-event yang akan datang. Untuk cuci tangan pun kita tetap mengikuti aturan jaga jarak karena kita masih punya lahan parkir yang agak luas. Jadi kita bisa untuk atur jaga jarak dari mulai pintu lobi sampai ke area parkir juga. Untuk pintunya itu kita punya 2 petugas dan cuci tangan kita punya 2 kanan kiri. Kita melalui 2 artinya 2 petugas pengukur suhu badan dan 2 untuk tempat cuci tangan. Jadi kita ada petugasnya, nanti di sana kita bantu dari petugas billboy sama security kita. Kita sudah mengikuti peraturan itu, semua event yang kita jalankan sekarang pun kita ngikutin untuk aturan protokol kesehatan itu. Artinya kita juga membangun image Nirwana ini lebih bagus. Dari aturan protokol pun kita siapkan untuk semua tamu baik kamar ataupun karyawan. Hal yang paling menggelitik saya adalah kenapa menggelitik? Karena akhirnya ini akan ada satu kebudayaan yang bergeser, di mana budaya satu-satunya di wedding yang dinanti-nantikan adalah foto keluarga. Langkah apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Romantic Wedding Package? Tetap untuk foto itu memang itu yang ditunggu-tunggu setelah acara resepsi ya. Tetap kita laksanakan untuk foto keluarga. Pasti tetap kita laksanakan untuk foto keluarga, tetapi memang harus tetap jaga jarak. Artinya yang tadinya bergerombol, mepet, sekarang tetap nanti dijaga jarak. Apalagi sekarang untuk tamu undangan diwajibkan pakai masker. Tetap untuk foto pun kita tetap pakai masker. Jaga jarak, kita tetap jaga jarak. Dan kita kondisikan itu dengan
titik atau garis yang sudah ditetapkan seandainya nanti mau foto. Di situ kita pasang tanda. Jadi di situ ada tanda untuk berdirinya orang yang mau foto dengan jaga jarak. Itu jarak itu yang akan kita lakukan saat foto keluarga. Kalau kemampuan untuk 10 orang masih bisa. Untuk 10 orang masih bisa, dalam arti tetap jaga jarak. Jadi yang kondisinya tidak seperti sebelum ada COVID. Tetap nanti hasilnya memang antara satu orang dengan orang lain itu agak berjauhan. Tapi masih mampu untuk sampai 10 ya. Kemarin kita simulasi sampai 10 masih mampu. 10 dalam arti 5 di kanan mempelai, kiri mempelai. Di belakang itu ada 6 orang, pengantin 2, orang tua misalnya 2 kanan kiri. Terus untuk tamu undangan itu 4, itu di depannya dengan kondisi atas dan bawah. Jadi susun. Misalnya untuk pelaminan itu di atas pelaminan itu untuk pengantin dan orang tua pengantin. Ya. Untuk tamu undangannya di depan, di bawah. Stage-nya di bawah, iya. Ada Kita level ya? iya, ada. Nanti kita susun di situ. Jadi tidak seperti dulu yang harus menyamping semua. Itu kita susun atas bawah. Dengan kondisi tadi mengikuti garis yang sudah ditentukan. Jadi level itu kita gunakan selain untuk foto juga untuk artinya hanya untuk salaman jarak jauh ya. Jadi di situ ada garis juga. Kita ngikutin salamannya tidak bersentuhan, tapi tetap kita menghormati untuk yang punya hajat ya. Tapi dalam arti jaraknya atas dan bawah. Ya, jadi pakai level. Semua tamu undangan pun kita wajibkan pakai masker. Yang tidak pakai masker, mohon maaf tidak bisa masuk ke gedung. Unik sekali ketika kita harus berbicara mengenai wedding di masa wabah pandemi. Uniknya seperti apa? Kita mengenal tahun-tahun terakhir para pihak, kalau di Jawa bilang sohibul hajah, orang yang punya hajat atau tuan rumah yang menggelar pesta pernikahan, itu selalu menyerahkan segala sesuatunya pada wedding organizer. Yang unik adalah satu, dalam hal mensiasati protokol kesehatan, itu banyak hal yang sangat ekstra luar biasa dilakukan oleh teman-teman wedding organizer. Contohnya kayak romantic wedding package ini ya. Satu, yang tadinya tidak ada anggaran untuk hand sanitizer, sekarang harus ada. Tidak ada anggaran untuk petugas penjaga hand sanitizer, petugas penjaga atau pengecek suhu badan, sekarang harus ada. Jumlah tamu undangan dulu bisa garap 1.000 lebih. 1.000 lebih. Ya. Ya, sekarang dibatasi 30% dari kapasitas gedung. Ya, bahkan ya saya lihat di sini romantic wedding package hanya menggarap 300 pack saja. Hitung-hitungan bisnis saya nggak nyampe. Serius, hitung-hitungan bisnis saya nggak nyampe. Nggak nyampenya gini, dana yang tadinya tidak ada sekarang ada. Semua harus pakai hand glove. Ya, semua harus pakai masker. Sementara kapasitas tamu undangan dibatasi. Ini kan hal yang menarik. Nah, pertanyaan saya, Mbak Yoni. Mbak Yoni ini mewakili teman-teman yang bekerja sama di romantic wedding package. Juru bicara katanya. Tapi tadi saya dengar lebih enak lagi kalau jadi juru bayaran. Ya. Oke. Nah, jadi Mbak Yuni, apa sih perbedaannya menggarap wedding di era sekarang dibanding era sebelum ada COVID-19 dan kesulitannya apa saja? Jadi kalau dibandingkan dari awal sebelum ada COVID dan setelah ada COVID, memang kalau dibandingkan pasti ada perbedaan yang begitu signifikan ya. Jadi awal kalau kita bisa hemat untuk satu tenaga ya. Kalau sekarang yang bedanya kalau setelah ada COVID itu kita agak kerepotannya memang persiapan. Jadi semua vendor kita wajibkan untuk semua persiapannya menggunakan hand glove. Yang tadinya nggak pakai hand glove, harus waktu persiapan alat-alat mereka itu harus juga pakai hand glove semua. Semua petugas yang ada di vendor itu diwajibkan untuk pakai hand glove. Dan semua alat yang akan dimasukkan ke dalam gedung itu harus dibersihkan. Itu wajib. Karena kita menjaga untuk kesehatan kita dan juga tamu-tamu kita. Yang kedua itu memang kerepotannya di situ.
tapi nilai plusnya kita lebih sehat ya mungkin ya, gitu ya. Untuk tenaga yang memang tadinya memang kita membutuhkannya mungkin lebih hemat ya sebelum ada COVID, kita memang 2 kali untuk menyiapkan tenaganya. Dan operasional pun 2 kali pastinya. Pasti, itu 2 kali untuk operasionalnya tetap 2 kali. Jadi yang tadinya yang buffet itu tidak harus dijaga. Artinya kita dicek aja. Tapi sekarang harus ada petugas buffet. Stall mungkin tadinya 1, kita wajib isi 2. Jadi kita yang dulu bisa hemat, kita memang ini agak lebih dari petugas yang sebelumnya. Itu memang plus minusnya di situ. Cuman karena demi kebaikan untuk menjaga kesehatan semua, baik tim kita atau tim vendor ataupun itu tamu-tamu, kita tetap menjaga protokol kesehatan itu. Oke Mbak, jika kita berbicara seperti itu, sebetulnya romantic wedding package ini jauh dari yang namanya profit dong. Maksudnya profit tetap ada, tapi pasti akan bener-bener ngorbanin nih profit karena operasional 2 kali lipat. Iya betul. Ya kan, terus paketnya juga nggak bisa banyak karena yang saya tahu ini tuh kayak retail. Kita bukan berbicara apa-apa, tapi yang kita bicarakan adalah quantity. Betul. Ya kan, semakin banyak quantity, profit semakin banyak. Dalam hal ini sebetulnya masyarakat dibantu dong dengan adanya romantic wedding package ini. Teman-teman di sini tuh sudah benar-benar membantu masyarakat yang lagi mau bikin acara pernikahan atau pesta pernikahan. Bagaimana pola yang dilakukan oleh teman-teman dari romantic wedding package untuk benar-benar meyakinkan, gue harus make sure nih, ya kan, klien yang tadinya sudah, saya yakin ya, beberapa vendor di sini ya, termasuk di belakang kita ada Koh Steve Diaprov ya, ada Lian Kai, ada dari Starga Videografi ya. Beliau ini kemarin jadi raja cancel. Benar nggak? Jadi raja cancel pasti. Ya kan, era masuk pandemi Maret ya, semenjak dilakukannya ultimatum mengenai social distancing di 16 Maret kemarin, hampir semua pekerjaan, dan akhirnya menuju bulan April semua pekerjaan berhenti ya. Itu kan jadi raja cancel tuh, ya kan. Nah, berarti kan yang harus dilakukan sekarang ini untuk make sure mereka ya, yang kemarin akhirnya seperti pending dalam waktu yang tidak. Kenapa saya ngomong cancel? Karena saya yakin bahasa mereka pasti maaf ya, acaranya di pending tapi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Gitu kan. Ya. Nah, apa sih langkah yang harus dilakukan untuk meyakinkan mereka? Tadi kita bikin video simulasi untuk meyakinkan klien-klien yang belum dilaksanakan ya. Itu kita bikin simulasi dulu. Jadi simulasi ini nanti akan diterapkan sewaktu acara itu berlangsung. Jadi meyakinkan kalau kita itu mampu untuk menjaga protokol kesehatan, social distancing-nya juga kita jaga. Itu kita dengan video yang akan nanti kita bisa presentasikan ke klien. Jadi kita sudah membuat untuk simulasi itu dan akan diterapkan sewaktu pas acara itu berlangsung. Jemput bola lah istilahnya ya. Kalau cuma hanya lesan tidak ada contoh dari kita, otomatis untuk klien pun juga belum yakin itu. Betul. Jadi dengan adanya video itu klien akan tetap mungkin dengan kondisi seperti ini tetap yakin dengan apa yang akan dilakukan tim kita di romantic wedding ini nanti saat acara itu berlangsung.